Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di beberapa waktu yang lalu, banyak sekali yang menanyakan perihal apakah Kurogiri bakal bisa kembali lagi menjadi Shirakumo Oboro atau tidak. Mengingat di episode 19, kita dapat melihat dengan jelas bahwa Shirakumo sedang berusaha mengambil alih kesadaran Kurogiri. Namun pada akhirnya dia tetap saja gagal. Nah, dari sinilah terbit teori yang berbunyi, mungkinkah Shirakumo bakal kembali? So, untuk itu akan kita bahas di konten teori kita kali ini. Mulai dari dasar pembentukan teori Shirakumo bakal kembali, pengumpulan data terkait, dan juga kesimpulan yang didapat. Buset, ala-ala presentasi mahasiswa. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar Atun makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Shirakumo mengambil alih kesadaran Kurogiri. Kita tahu bahwa Shirakumo memang sudah meninggal dalam suatu insiden. Namun pada akhirnya, dia diculik oleh All For One dan akhirnya malah berakhir menjadi seorang Nomu. By the way, karena Kurogiri dapat berbicara dan berpikir, maka dia secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai High-End Nomu atau Nomu yang sempurna. Nah, di episode 19, kita dikejutkan dengan Shirakumo yang sedikit berhasil mengambil alih kesadarannya sendiri, bahkan sampai dapat berkomunikasi dengan Aizawa. Dan dari sinilah sebenarnya awal mula munculnya beberapa pertanyaan mendasar. Apakah Shirakumo bakal hidup kembali atau tidak? Sebab yang kita lihat di manga maupun di episode 19 yang lalu, sangat jelas menunjukkan potensi bahwa Shirakumo memang benar-benar masih hidup atau mungkin dapat hidup kembali berkat beberapa sebab. So, di beberapa segmen selanjutnya akan kita bahas beberapa kemungkinan potensinya. Perselisihan dalam dimensi lain. Oke, baru saja di segmen kedua, admin sudah memunculkan judul teori yang cukup absurd dan terdengar tidak masuk akal, yaitu perselisihan Shirakumo dan Kurogiri dalam dimensi lain. Jadi dasar teori ini admin susun berdasarkan 3 contoh kasus, seperti kasus Shirakumo yang sedikit mengambil alih kesadarannya, lalu yang kedua kasus terciptanya ruang dimensi kesadaran queer, dan juga fenomena queer aneh yang pernah All For One dan Deku alami. So, kemungkinan yang terjadi pada Shirakumo saat dia sedikit berhasil mengambil alih kesadaran Kurogiri adalah berkat dia yang berusaha mendobrak hambatan yang selama ini diblokir oleh kesadaran Kurogiri itu sendiri, dimana kita bisa lihat betapa sulitnya Shirakumo dalam berkomunikasi saat dia diprovokasi oleh Aizawa untuk membongkar informasi tempat pembuatan Nomu. Yang admin curiganya bahwa dengan dihidupkannya Shirakumo sebagai Nomu Kurogiri, maka secara bersamaan pula sosok Shirakumo itu sendiri dapat hidup kembali. Namun resiko yang didapat adalah kesadaran dan kepribadian Shirakumo terblokir oleh kepribadian Kurogiri yang mendominasi. Secara kita tahu bahwa Shirakumo hidup berkat dia menjadi Kurogiri. Sehingga yang terjadi di episode 19 kemungkinan adalah hasil dari aksi konfrontasi Shirakumo dan Kurogiri yang terjadi dalam dimensi alam bawah sadar mereka berdua. Masih belum masuk logika ya? Oke, kita lihat contoh kasus pada One For All Deku, dimana pada kasus Deku yang diberikan quirk One For All, lambat laun seiring dengan kelayakan Deku sebagai pewaris One For All, dia kemudian ditemui oleh beberapa pengguna One For All lain, beserta diberikan bonus quirk tambahan. Dalam hal ini, kasus Deku yang dapat berkomunikasi dengan kesadaran pengguna One For All lain, sepertinya dapat terjadi pula oleh Shirakumo dan Kurogiri, karena ada pemberian beberapa quirk yang dimanipulasi secara sains pada saat pembuatan Nomu, sehingga dengan adanya dugaan penambahan quirk pada Nomu sempurna, maka bukan tidak mungkin bahwa Shirakumo atau Kurogiri telah menciptakan ruang dimensi untuk menampung beberapa kesadaran lain dari beberapa quirk yang sudah dimasukkan ke tubuh Shirakumo, sehingga di alam bawah sadar Shirakumo saat ini sedang terjadi konfrontasi antara kesadaran Shirakumo dan juga Kurogiri. Untuk semakin meyakinkan teori ini, admin mendapati kasus lain yang ternyata serupa, yaitu kasus quirk All For One pada All For One itu sendiri, di mana dalam narasi yang pernah All For One sampaikan, lupa tepatnya di chapter berapa, All For One berkata bahwa dia seringkali dihantui oleh pemilik quirk sebelumnya yang sudah dia curi, yang dari insiden tersebut membuat All For One dapat menguasai quirk yang sudah dia curi berkat adanya interaksi dengan pemilik quirk yang sebelumnya. Atau sederhananya, pada saat All For One mencuri quirk orang lain, secara tidak langsung, sebagian dari kesadaran korbannya tersebut bakal berpindah ke dalam kesadaran All For One, sehingga akhirnya menciptakan ruang dan dimensi yang berisikan pemilik quirk sebelumnya. Hal ini pada dasarnya memang masih sebatas informasi dari All For One, namun bukti jelasnya sudah terjadi pada One For All Deku, yang dengan jelas memperlihatkan ke kita bahwa kesadaran dari pemilik quirk sebelumnya dapat dimiliki oleh pemilik quirk yang baru, sehingga menciptakan ruang dan dimensinya tersendiri dalam berkomunikasi. Teori ngawur yang terdengar masuk akal, tapi tentu saja potensi teori ini sudah beberapa kali sering dimunculkan di manga. Bahkan di Vigilante saat ini, seperti Number 6 contohnya, secara jelas memperlihatkan kesadaran dari O'Clock atau Iwao Oguro yang terus menghantui Number 6 yang saat ini menjadi pemilik quirk milik si Iwao Oguro. Jadi apakah teori ini akan dapat menjelaskan fenomena yang terjadi pada Shirakumo dan Kurogiri nantinya? Kita belum tahu pasti. Ya, namanya juga teori. Cara agar Shirakumo kembali.
Pada dasarnya, teori di segmen kedua tadi adalah untuk menunjukkan kasus utamanya terlebih dahulu sebelum kita melangkah di segmen ketiga. Karena di segmen ini, kita akan membahas teori yang dapat memungkinkan Shirakumo agar hidup kembali atau setidaknya mengambil alih kesadarannya dari dominasi Kurogiri. Oke, sejauh ini ada beberapa cara sebenarnya, dan dari beberapa cara tersebut, kita akan mengeliminasi terlebih dahulu teori yang bakal menjadikan Quick Rewind milik Eri sebagai salah satu teori. Soalnya admin bosan kalau mengaitkan dengan teori Eri terus. Apa-apa pakai Eri, apa-apa pakai Eri. Sudah terlalu mainstream coy. Jadi teori alternatifnya adalah ini semua akan berhasil berkat dari usaha Shirakumo itu sendiri dalam mengambil alih kesadaran dan tubuhnya. Sebab petunjuknya sudah diperlihatkan di episode 19 bahwa Shirakumo sebenarnya bisa, hanya saja belum cukup kuat untuk menyaingi dominasi kesadaran Kurogiri. Alhasil yang perlu dilakukan oleh Shirakumo untuk mengambil alih kesadarannya adalah dengan cara memaksakan kesadaran dirinya sendiri seperti yang terjadi di episode 19 dengan berpedoman pada moto sekolah Yue yang adalah Plus Ultra. Anjay. Akhirnya diharapkan dengan begitu, Shirakumo dapat hidup kembali. Teori ini sebenarnya masih terdengar tidak masuk akal. Akan tetapi kemungkinan jika si Kurogiri bakal kembali menjadi Shirakumo, maka bukan tidak mungkin akan terjadi. Sebab kasus Nomu Kurogiri jelas ada perbedaan mendasar dengan Nomu lain, dimana kalau Nomu lain murni tubuhnya sudah dimodifikasi sampai berwujud monster, sementara kasus yang terjadi pada Kurogiri hanya menyelimuti tubuh dari mayat Shirakumo itu sendiri. Ya, sederhananya seperti simbiot pada Marvel lah. Menyerang kelemahan Kurogiri. Tadi kita dapat menyinggung soal simbiot, di mana ternyata ada pula beberapa persamaan fenomena antara simbiot itu sendiri dan Kurogiri. Oke, beberapa dari kalian pasti tahu bahwa simbiot adalah ras alien yang dapat merasuki tubuh inangnya, dan kemudian dapat memberikan beberapa kemampuan, seperti healing factor dan superpower, serta masih banyak lagi. Nah, mungkinkah konsep yang sama dengan simbiot juga diterapkan oleh Bang Hori ke Kurogiri? Wow, semakin lama kita berteori, pada akhirnya ada saja petunjuk yang akan kita temukan. Oke, jika memang kasus simbiot ternyata diterapkan pada kasus Kurogiri, maka ini akan semakin menambah potensi bahwa memang nantinya Shirakumo bakal kembali menjadi sang Kurogiri. Sebab pada simbiot disertai kelemahan yaitu api, di mana simbiot bakal lemah dan dapat dikalahkan dengan mudah hanya dengan bermodalkan api. Dan kalau untuk Kurogiri sendiri, jika kita merujuk pada episode 19, ternyata kelemahan Kurogiri adalah provokasi. Yang berkat dari provokasi itu sendiri akan mengakibatkan kekacauan jaringan otak Kurogiri dan pada akhirnya memberikan celah pada Shirakumo untuk mengambil alih pikiran Kurogiri, dan hasilnya diharapkan Shirakumo bakal kembali sadar serta kepribadian Kurogiri dapat ditaklukkan. Wih, mantap. Ending yang diharapkan. Pada dasarnya beberapa teori yang cukup berbelit-belit tadi hanya untuk mengharapkan suatu ending yang diharapkan oleh Aizawa, Yamada, dan para fans itu sendiri. Dimana kita semua berharap bahwa nantinya Kurogiri bakal kembali menjadi Shirakumo Oboro yang sejati dan dapat menunaikan cita-cita mereka di masa muda, yaitu ingin membangun agensi pahlawan yang beranggotakan mereka bertiga. Terlepas dari itu, beberapa teori yang sudah admin paparkan tadi, itu semua hanyalah sebatas teori yang admin susun berdasarkan beberapa dari diskusi teman-teman dan juga berpedoman pada kasus yang terjadi baik di manga maupun di sumber eksternal lain. Jadi menurut kalian setelah Kurogiri berhasil ditaklukkan, kira-kira apa yang akan terjadi setelah itu nantinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.